Klarifikasi dampak lingkungan hidup terhadap warga masyarakat Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Dari hasil investigasi tim media TV online News Garda Keadilan Nasional Sulsel, lokasi tambang galian golongan C yang diberitakan salah satu media online inisial BP di Sulawesi Selatan, bahwa tambang galian golongan C pemilik inisial FDS yang diduga ilegal sementara diperpanjang izin usaha pertambangan dan pengurusan izin lingkungan hidupnya, ujar FDS. Tim investigasi media TV online News Garda Keadilan Nasional di lokasi Desa Baruga menemui salah seorang pemilik lahan atas nama Daeng Baba. Sejak adanya tambang di daerah kami, warga masyarakat desa telah memberikan lapangan kerja sehingga warga Desa Baruga sangat terbantu dan berterima kasih kepada Pak FDS dan Pak CLL. Sekitar 20 orang yang bekerja sebagai buruh pemecah batu yang diberi upah sebanyak 70.000 per res atau per mobil angkutannya. Salah satu buruh pemecah batu saat dikonfirmasi oleh tim media mengatakan, saya sudah 10 tahun sejak masih duduk di bangku sekolah dasar hingga sekarang. Maka kita warga masyarakat Desa Baruga sangat senang dengan adanya tambang sebagai tempat di mana kami bekerja untuk sesuap nasi guna menghidup anak istri saya. Di tempat lain, kepala dusun yang tidak mau disebut namanya saat dikonfirmasi mengatakan bahwa sejak saya menjabat sebagai kepala dusun tambang ini sudah berjalan dan mengenai dari pemberitaan mengenai dampak lingkungan hidup yang sering terjadi saat musim hujan, yaitu banjir bandang. Itu bukan dampak dari penambangan tetapi curah hujan dan jalur drainase atau selokan sempit sehingga air tergenang. Mengenai banjir di wilayah kami hampir setiap tahun terjadi. Kami dari pemerintah setempat merasa terbantu karena lahan yang dulunya bertebing sekarang sudah rata bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman warga dan bisa jadi tempat usaha. Pemilik lahan yang dulunya berbukit karena pemilik lahan sendiri yang menyuruh untuk diratakan. Jadi harapan kami sebagai pemerintah setempat sangat terbantu dan kita senang karena dengan adanya tambang di wilayah kami banyak warga bisa bekerja untuk mendapatkan biaya hidup untuk keluarganya. Salah satu ibu rumah tangga yang bekerja selama 5 tahun, saat dikonfirmasi mengatakan, saya juga bekerja sebagai buruh untuk menambah biaya kelangsungan hidup dan membantu suami bekerja. Upah saya sebagai buruh pemecah batu sebesar 50.000. Mengenai suara bising dari alat beratnya kami tidak merasa terganggu dan sudah biasa ji. Ucap salah satu ibu rumah tangga yang tidak mau disebut nama. Tim media TV online News Garda Keadilan Nasional Sulsel melaporkan. Artinya akses saluran air keluar itu cuma di Jembatan Putih. Jadi otomatis itu kalau kita mau mengantisipasi banjir, artinya sungai harus ditambah, begitu, diperlebar atau bagaimana supaya akses keluarnya cepat. Jadi kalau dia bilang orang apa? Ada pengaruhnya. Tanah gundul tidak bisa menyerap air hujan. Saya kira bukan itu penyebabnya. Kalau misalkan sudah ditambangkan jadi pemukiman, Kok lihat di luar itu artinya yang dulunya gunung sekarang sudah padat perumahan. Gitu. Saya kira itu Pak. Artinya di samping menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang notabene pendidikannya kasihannya tidak bisa kerja di perusahaan, ya otomatis kan kerja seperti ini. Gitu. Harapan saya ya kalau dikatakan ilegal, ya mudah-mudahan bisa jadi legal. Kan kita kan tidak tahu bagaimana urusannya di atas seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum saya masuk, artinya ini sudah ada, jadi saya tidak tahu apakah legal atau ilegal. Intinya kan berdampak positif untuk masyarakat. Klarifikasi dampak lingkungan hidup terhadap warga masyarakat Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Dari hasil investigasi tim media TV online News Garda Keadilan Nasional Sulsel, lokasi tambang galian golongan C yang diberitakan salah satu media online inisial BP di Sulawesi Selatan, bahwa tambang galian golongan C pemilik inisial FDS yang diduga ilegal sementara diperpanjang izin usaha pertambangan dan pengurusan izin lingkungan hidupnya, ujar FDS.
Tim investigasi media TV online News Garda Keadilan Nasional di lokasi Desa Baruga menemui salah seorang pemilik lahan atas nama Daeng Baba. Sejak adanya tambang di daerah kami, warga masyarakat desa telah memberikan lapangan kerja sehingga warga Desa Baruga sangat terbantu dan berterima kasih kepada Pak FDS dan Pak CLL. Sekitar 20 orang yang bekerja sebagai buruh pemecah batu yang diberi upah sebanyak 70.000 per res atau per mobil angkutannya. Salah satu buruh pemecah batu saat dikonfirmasi oleh tim media mengatakan, saya sudah 10 tahun sejak masih duduk di bangku sekolah dasar hingga sekarang. Maka kita warga masyarakat Desa Baruga sangat senang dengan adanya tambang sebagai tempat di mana kami bekerja untuk sesuap nasi guna menghidup anak istri saya. Di tempat lain, kepala dusun yang tidak mau disebut namanya saat dikonfirmasi mengatakan bahwa sejak saya menjabat sebagai kepala dusun tambang ini sudah berjalan dan mengenai dari pemberitaan mengenai dampak lingkungan hidup yang sering terjadi saat musim hujan, yaitu banjir bandang. Itu bukan dampak dari penambangan tetapi curah hujan dan jalur drainase atau selokan sempit sehingga air tergenang. Mengenai banjir di wilayah kami hampir setiap tahun terjadi. Kami dari pemerintah setempat merasa terbantu karena lahan yang dulunya bertebing sekarang sudah rata bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman warga dan bisa jadi tempat usaha. Pemilik lahan yang dulunya berbukit karena pemilik lahan sendiri yang menyuruh untuk diratakan. Jadi harapan kami sebagai pemerintah setempat sangat terbantu dan kita senang karena dengan adanya tambang di wilayah kami banyak warga bisa bekerja untuk mendapatkan biaya hidup untuk keluarganya. Salah satu ibu rumah tangga yang bekerja selama 5 tahun. Saat dikonfirmasi mengatakan, saya juga bekerja sebagai buruh untuk menambah biaya kelangsungan hidup dan membantu suami bekerja. Upah saya sebagai buruh pemecah batu sebesar 50.000. Mengenai suara bising dari alat beratnya kami tidak merasa terganggu dan sudah biasa ji. Ucap salah satu ibu rumah tangga yang tidak mau disebut nama. Tim media TV online News Garda Keadilan Nasional Sulsel melaporkan. Tambang, Bu, apakah ada keluh kesahnya kalau setiap dia lewat atau bagaimana? Enggak ada. Tidak ada itu macam ada debu-debunya atau bagaimana? Enggak ada. Apa yang diuntungkan, Bu, selama ada tambang? Bisa juga ambil batu kasih naik, jadi bisa dapat. Oh, termasuk Ibu juga sebagai buruh atau bagaimana? Iya, sebagai buruh. Berapa digajikan kalau buruh 50. ada target itu, Bu? Enggak ada. Oh, enggak ada. Cuman mengumpulkan saja. Iya. Makasih banyak, Bu ya. Klarifikasi dampak lingkungan hidup terhadap warga masyarakat Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Dari hasil investigasi tim media TV online News Garda Keadilan Nasional Sulsel. Lokasi tambang galian golongan C yang diberitakan salah satu media online inisial BP di Sulawesi Selatan. Bahwa tambang galian golongan C pemilik inisial FDS yang diduga ilegal sementara diperpanjang izin usaha pertambangan dan pengurusan izin lingkungan hidupnya, ujar FDS. Tim investigasi media TV online News Garda Keadilan Nasional di lokasi Desa Baruga menemui salah seorang pemilik lahan atas nama Daeng Baba. Sejak adanya tambang di daerah kami, warga masyarakat desa telah memberikan lapangan kerja sehingga warga Desa Baruga sangat terbantu dan berterima kasih kepada Pak FDS dan Pak CLL. Sekitar 20 orang yang bekerja sebagai buruh pemecah batu yang diberi upah sebanyak 70.000 per res atau per mobil angkutannya. Salah satu buruh pemecah batu saat dikonfirmasi oleh tim media mengatakan, saya sudah 10 tahun sejak masih duduk di bangku sekolah dasar hingga sekarang. Maka kita warga masyarakat Desa Baruga sangat senang dengan adanya tambang sebagai tempat di mana kami bekerja untuk sesuap nasi guna menghidup anak istri saya. Di tempat lain, kepala dusun yang tidak mau disebut namanya saat dikonfirmasi mengatakan bahwa sejak saya menjabat sebagai kepala dusun tambang ini sudah berjalan dan mengenai dari pemberitaan mengenai dampak lingkungan hidup yang sering terjadi saat musim hujan, yaitu banjir bandang. Itu bukan dampak dari penambangan tetapi curah hujan dan jalur drainase atau selokan sempit sehingga air tergenang. Mengenai banjir di wilayah kami hampir setiap tahun terjadi. Kami dari pemerintah setempat merasa terbantu karena lahan yang dulunya bertebing sekarang sudah rata bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman warga dan bisa jadi tempat usaha. Pemilik lahan yang dulunya berbukit karena pemilik lahan sendiri yang menyuruh untuk